الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وليس لزوج دخول في وقت الأصل. Tidak boleh bagi suami masuk kepada istri yang bukan masuk di waktu asli giliran. Lighairi naubati, kepada istri yang bukan gilirannya, illa li daruratin, kecuali darurat. Kama radiyal makhwi walau dhannan. Contohnya seperti sakitnya istri yang mengkhawatirkan, biasa dikhawatirkan menimbulkan kematian walaupun cuma praduga. Wa kasyidati talqi, seperti sakit sebab melahirkan yang parah. Wa khawfin nahbi wal harqi, dan khawatir perampokan atau kebakaran. Ifa yajuzu lahu dzalika wa la yastam, boleh bagi suami masuk dalam kondisi darurat dan dia tidak berdosa. Walau dukhulu bi waqti tabi'i, boleh bagi suami masuk di waktu yang mengikuti kanharin, seperti waktu siang. Ini orang yang asli gilirannya malam, masuk di siang hari. Lighairi idzati naubati, kepada istri yang bukan gilirannya. Idza kana li hajatin, apabila ada hajat. Kawadimatain akhdi, seperti meletakkan barang-barang keperluan rumah atau mengambilnya. Wa ka'iyadatin, menjenguk sakit. Wa taslimi nafqatin, menyerahkan nafqah. Wa ta'rufi khabarin, mencari tahu berita. Jadi kalau hukum masuk orang kalau berpoligami ini agak ada ketat, aturannya ketat. Di mana orang yang poligami ini tidak boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya. Jadi itu larangan itu karena lihaki ghairi idzin naubah, dzati naubah. Karena ada hak lihaki dzati naubah, keliru. Jadi larangan ini, larangan masuk kepada istri yang bukan gilirannya, itu karena ada hak bagi istri yang punya giliran, memiliki giliran di malam itu. Jadi hakul adami. Makanya kalau nanti dijelaskan, kalau istri yang punya giliran itu merelakan, ya sudah, khalas, tidak ada masalah gitu. Kecuali kalau asli gilirannya malam hari, maka tidak boleh masuk kecuali darurat. Kemudian kalau di siang hari tidak boleh masuk kecuali ada hajat. Jadi ini lebih longgar daripada di malam hari. Wa yustaratu bi hili dukhuli bi suratain. Disyaratkan di dalam halalnya boleh masuk di dalam 2 surah di atas. Maksudnya baik di malam hari atau di siang hari. Ayu khafifal muqsa indaha. Dia maksudnya tuh mempercepat, meringankan tuh maksudnya mempercepat tinggal di tempatnya istri yang bukan gilirannya, maksudnya seperlunya dan tidak berlama-lama gitu. Bain atala bil muqti ala qadrin darurah abil hajati urfan. Kalau dia ini memperpanjang tinggal di situ melebihi kadar darurat di malam hari dan melebihi kadar hajat di siang hari, urfan menurut urufnya, fa fi wajhnya ada 2 pendapat. Yang pertama, yasamu bidzalika mutlaqan li jawrihi. Dia berdosa mutlak tanpa ada perincian.
Jadi dia dosa secara mutlak tanpa ada perincian. Lijauri karena ketidakadilan dia. Jadi jor itu maksudnya dianggap ini dia tidak adil gitu. Tidak adil. Wajib alaihi qada li dhatin naubati. Kemudian dia wajib qada untuk istri yang memiliki giliran. Bi qadri ma makatha min abadil madkhuli 'alaiha. Seukuran waktu dia tinggal di waktu giliran yang istri yang dia masuki. Jadi apa itu namanya? Nanti pas giliran istri yang sekarang dia masuki, maka dia wajib masuk ke tempatnya yang kemarin punya giliran. Jadi mamanya ini sekarang gilirannya istri yang pertama gitu. Kemudian dia masuk ke tempatnya istri kedua. Kemudian dia tinggal di situ melebihi kadar darurat. Atau di siang hari sebetulnya cuma mau apa gitu, ternyata malah ketiduran di situ sehingga melebihi waktu hajat. Maka sebagai bentuk keadilan, nanti di waktu pas giliran istri yang nomor 2, dia wajib masuk mengkodok. Nah, mengkodok waktu yang dia tinggalkan, masuk ke rumahnya istri yang pertama. Sawan kana dukhul li daratin aw hajatin. Baik dia masuk tersebut karena darurat atau karena hajat, lailan kana nahara, baik malam hari atau siang hari. Hadza ma bil muhadzabi wa ghairi. Ini adalah pendapat yang ada dalam kitab muhadzab dan selainnya. Asani yang kedua, yastamu bil itala fil mukthi lailan ala qadri darurati mutlaqan. Dia hanya berdosa ketika berlama-lama itala, berlama-lama tinggal di tempatnya istri yang bukan gilirannya apabila di malam hari melebihi waktu darurat saja. Wa tajuzu binari khasatan idza kana li hajatin. Boleh itala, jadi boleh berlama-lama di siang hari secara khusus ketika ada hajat. Li'anna waktu taraddudi. Wah, karena waktu siang adalah waktunya orang beraktivitas. Taraddud itu maksudnya karena siang hari adalah waktunya orang beraktivitas, melaksanakan keperluannya masing-masing. Wa huwa yakilu wa yaktsuru bihasabil hajati. Sedangkan waktunya taraddud, waktu beraktivitas terkadang sebentar, terkadang lama, sesuai kebutuhannya. Wala tajibu taswiyatu bi asli iqamati. Bahkan tidak wajib menyamakan di dalam tinggal fi ghairi waqtil asli di selain waktu asli. Jadi jadi gini, orang yang berpoligami itu wajib menggilir, disamakan itu adalah di malam hari, ketika kerjanya di siang hari. Adapun di siang hari ini, aturan aslinya memang tidak wajib menyamakan, beda dengan malam hari. Malam hari ini wajib untuk disamakan gitu. Adapun siang hari itu tidak wajib, makanya terkadang dia tinggal di sana siang hari, terkadang tidak. Di satu istrinya masuk, di satu istrinya tidak, itu nggak ada masalah. Karena siang hari itu waktu untuk beraktivitas, bukan waktu istirahat gitu. Nah, orang beraktivitas itu ya terkadang lama, terkadang sebentar. Jadi pendapat kedua ini lebih longgar gitu loh. Satu istrinya terkadang masuk, istri yang lain tidak, atau di sini lama, di sana sebentar, itu nggak ada masalah apabila di siang hari. Yang penting ada hajat gitu. Wa hadza qadiyatu kalamil minhaj wa rawdati wa aslaihima, adalah mana yang ditunjukkan kalamul minhaj, rawdah dan kitab Muharrar dan Syarhul Kabir. Wa inda hili dukhuli yajuzu lahu istimta'at. Ketika halal masuk karena ada darurat di malam hari atau hajat di siang hari, maka boleh bagi suami bercumbu dengan istrinya ma'adalawati selain jima. Bi khabari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an. Adalah baginda Nabi mengelilingi, maksudnya mengelilingi itu yatufu alaina jami'an. Beliau menghampiri semua istrinya begitu. Yatufu kan mengelilingi. Beliau mendatangi semua istrinya di siang hari. Adalah baginda Nabi mendatangi semua istrinya di siang hari. Fayatunu min kulli mur'atin, maka beliau mendekat kepada setiap istrinya min ghairi masisin ewatin, tanpa
melakukan jima. Atau ya belum sampai sopo Nabi ilalati kepada istri ya naubatuha yang merupakan gilirannya. Fayabitu indaha, maka beliau bermalam di tempatnya. Ini yang saya ceritakan Nabi, termasuk kebiasaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu asar, selepas sholat asar maka beliau mendatangi semua istrinya untuk ta'aruful khobar. Kemudian pernah beliau masuk kepada semua istrinya, singgah di semua istrinya di siang hari, kemudian juga bercumbu dengan semua istrinya tanpa mengerjakan jima. Kalau jamaah kemudian kalau dia menjima maksudnya awalnya masuk karena darurat atau hajat, kemudian terjadi jima. Asal maka dia telah berbuat maksiat lalidati, bukan karena adatnya jima. Bali amrin kharijin, tetapi karena unsur lain. Wa qaunu bi nabatil ghair, yaitu adanya suami bukan pada gilirannya, pada giliran istri yang lain. Wala yalzamu qada'ul wati, dan tidak wajib bagi dia mengqada' wati kepada istri yang gilirannya. Li ta'alluqi bi nasyati wa syahwati, karena urusan wati ini berkaitan dengan apa itu nasyat, kesemangatan dan syahwat. Bal yaqdi zamanahu faqad intala urban, sebaliknya dia mengqada waktunya wati saja kalau memang waktunya lama secara uruf. Gitu. Jadi orang yang poligami ini wajib mempelajari fikihnya poligami, kaitannya dengan keadilan di dalam istri-istrinya. Apa yang wajib adil, apa yang tidak wajib untuk adil, gitu. Allah. Wa idza nakaha zaujatan jadidatan walau amatan, apabila seorang suami menikah istri baru walaupun seorang budak, wa fi ismati haliku yang dalam maksudnya di dalam tanggung jawab dia, di dalam ikatan dia, di dalam tanggung jawab dan ikatan dia, zaujatun faksaru, seorang istri atau lebih. Jadi orang yang sudah memiliki satu istri, dua atau lebih, kemudian menikah dengan istri baru, baik kanat bikran wajib alaiha yakhussa bi sab'in minal ayyami bila yaliha. Kalau istri barunya gadis, maka wajib bagi suami untuk mengkhususkannya dengan bermalam di tempatnya 7 hari 7 malam. Yukimuha idha mutawaliyatan, yang dia tinggal di tempatnya jadidah sementara terus menerus. Jadi ini dia harus bermalam di tempatnya istri baru itu, bahkan siang malam, kecuali kalau dia aktivitas kan gitu kan, selama 7 hari 7 malam. Wa in kanat sayyiban khassa bi salasin bilaan bila qada'in. Kalau istrinya itu, istri barunya adalah janda, maka dia mengkhususkan untuk dia 3 malam berturut-turut tanpa qada. Jadi maksudnya ini, kalau istri barunya ini gadis, maka harus 7 hari 7 malam. Cuma yang siang ini ya sesuai keperluan gitu. Kalau gadis 3 malam cukup. Bedanya apa? Bedanya wanita ini kalau belum pernah kenal dengan laki-laki, maka untuk menciptakan, mengenal satu sama lain, menciptakan keharmonisan ini perlu waktu yang agak lebih lama. Karena dia ini pemalu. Sedangkan janda ini sudah kenal dengan laki-laki, sehingga 3 hari cukup. Dan kalau istri janda, ini suruh milih antara 3 malam, kemudian tidak ada qada bagi istri yang lain, atau 7 malam, kemudian istri yang lain juga sama, 7 malam semua. Dia dikasih 7 malam, kemudian istri yang lain juga 7 malam semua, begitu.
Wa dzalika liqali sallallahu alaihi wasallam sab'un li bikril bikri wa salasul listajibi. 7 malam untuk gadis dan 3 malam untuk janda. Wa yusanu takhyiru sayyibi. Disunahkan bagi suami untuk memberikan pilihan kepada istri yang janda, yang baru yang janda. Baina salati layalin bila qada'in. Apakah saya tinggal di tempat kamu 3 malam tanpa qada kepada yang lain? Wa sab'in atau 7 malam bi qada'in. Dengan mengqada istri yang lain sama-sama dapat 7 malam. Ilitiba karena ikut sunnah Nabi. Ayaqati kulli wahidatin min zawjati al-qadimati sab'an. Yani dia mengqada kepada setiap istri daripada istri-istri yang lama sab'an sebanyak 7 malam. Idza talabatil jadidatul iqamata 'inda sab'an. Ketika istri baru yang sayyib meminta dia untuk tinggal di tempatnya 7 malam secara berurutan terus menerus. Kama talabatu Ummu Salamah, sebagaimana memintanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Amma idza qama sab'a indaha bighairi ikhtiyariha. Adapun kalau si suami tinggal di tempatnya selama 7 malam tanpa permintaan darinya, awi taratuna sab'i, atau dia memilih kurang dari 7, falam yaqdi maka tidak wajib mengqada ila zaida, kecuali masa yang melebihi ala salasi mengatasi 3 malam faqat saja. Jadi maksudnya tahu-tahu suami tinggal di situ 5 hari. Nah, tanpa ada permintaan dari pihak istri, maka dia mengqadha di istri yang lain ya masa yang melebihi 3 hari saja. Dan yang dimaksud gadis itu siapa? Yang dimaksud bikr di sini adalah wanita yang memang, jadi wanita yang belum pernah wati. Jadi wanita yang masih perawan karena belum pernah wati gitu loh. Allah. Makanya kalau ada wanita ini hilang bikarohnya karena kecelakaan, bukan karena jima, bukan karena zina, bukan karena jima, tapi ini robek karena olahraga, karena bersepeda. Ini masuk dalam bikr gitu. Tambihun. Jadi memang kehidupan poligami ini, ya mayoritas wanita itu tidak siap di poligami. Di antaranya ya seperti ini. Kalau suaminya nikah lagi, maka dia ini 7 hari 7 malam ditinggalkan suaminya untuk istri barunya. Sehingga ini ya mungkin zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan sebelum Islam poligami itu ya sudah biasa di masyarakat gitu loh. Tapi dengan perkembangan zaman, ini orang-orang kafir itu di mana-mana bikin kampanye seolah-olah poligami ini satu hal yang sangat kejam, jahat kepada kaum wanita gitu loh. Jadi poligami itu dianggap satu aturan yang merugikan kaum perempuan. Padahal akhirnya apa? Ketika laki-laki itu tidak boleh poligami, yang terjadi di masyarakat akhirnya perzinahan di mana-mana gitu loh. Memang jumlah wanita ini jauh lebih banyak dari laki-laki gitu. Jadi faktanya semacam itu. Tapi ya itulah, kehidupan poligami ini permasalahannya itu sangat-sangat rumit, kompleks banget begitu. Tambihnya jibu aida syaikhain. Wajib menurut Imam Nawawi dan Rafi'i ayat khallaba zawjul aliyah mudati zabab. Seorang suami wajib meninggalkan di malam-malam temanten baru anabil khuruji lil jama'ati wa iyadatil mardo. Dia wajib meninggalkan keluar rumah. Maksudnya jangan keluar rumah untuk jamaah, menjenguk orang sakit, wa tasyyi'il janaizi, dan mengikuti jenazah sampai ke kuburan.
wa ijabati da'wah dan memenuhi undangan-undangan, wa sairi amalil birri dan semua amal kebaikan. Li'anna hadhihi mandubatun, karena yang disebutkan tadi hukumnya sunnah, wal maqamu 'inda wajibun, sedangkan tinggal di tempatnya istri adalah wajib. Wa yahrumu 'alal khuruju lidzalika bi ghairi ridha, haram bagi suami keluar untuk berjamaah salat. Jadi keluar ke masjid itu haram. Lidzalika untuk keluar masjid, keluar ke masjid guna berjamaah atau menjenguk orang sakit, bi ghairi ridha, tanpa ridhonya, zaujatun jadidah. Lakin atolal Adrai Kazarkasi, tetapi Adrai sebagaimana Imam Zarkasi menjelaskan panjang firadiyah di dalam membantah pendapat ini. Wa tamatu adamal khurmati, dan berpegang tidak haram. Fa'ala ikut pendapat ini, fa ya'udhur bi tarki jama'ati, maka apa itu? Lailatul Zafaf. Jadi Lailatul Zafaf bermalam di tempatnya istri itu suatu udzur di dalam meninggalkan jamaah. Wa yajuzu takhalufu li tarikil jama'ati wa la yajibu, sehingga boleh dia tidak berangkat jamaah dan tidak wajib atasnya, tidak wajib takhaluf gitu loh. Jadi maksudnya bermalam ini hakku zaujah, dan ini fardu ain. Makanya kalau mau keluar, ketika ini seorang menikah dengan istri baru ini, dia mau keluar sholat jamaah, semua keperluan-keperluan yang sifatnya tidak wajib harus minta izin. Nah, kalau di sini halal, nggak di sini tidak boleh. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, hal yang disebutkan tadi, maksudnya itu dia keluar itu tidak haram gitu. Jadi tidak haram. Sehingga apa itu, ya memang itu haknya istri, tapi nggak sampai tingkatan haram bagi dia keluar untuk jamaah dan menjenguk orang sakit dan semisal itu, nggak sampai haram tuh enggak. Jadi fa'alada ini satu udzur gitu aja. Jadi memang Lailatul Zafaf itu satu udzur, dia boleh tidak berjamaah, tapi tidak wajib untuk meninggalkannya, nggak wajib. Allah. Dan ini waktu ketika ngaji dengan kita bahas ini di Fathul Mu'in, waktu ngaji dengan Romo Kiai Husain rahimahullah, akhirnya ya maksudnya ini kan namanya Lailatul Zafaf, kan tidak harus orang itu 24 jam terus menemani istri, kan ya enggak gitu loh. Kalau lihat tabirnya kita fikih ini seolah-olah selama 7 hari 7 malam suami harus bersama istrinya, istri barunya ini kan. Sab'ata ayamin bilayaliha. Nah sebetulnya kalau kita ini apa namanya melihat uruf, kata beliau, ya namanya bermalam di tempat istri kan ya tidak harus full kan gitu kan. Orang tuh punya keperluan gitu. Ya kembali kepada uruf lah mestinya. Ini kata beliau. Nah ternyata di sini saya tambahkan yang tidak ada di Fathul Mu'in, yaitu ini pendapat Imam Adrai, Imam Zarkasi. Beliau sangat mengingkari apa itu yang disampaikan, yang disepakati oleh Syaikhan. Kemudian di bawahnya itu qala al-Adrai wa hadhihi ay ma qala Syaikhan tariqatun syahadatun li batil Iraqiyin. Wa qadiyatu nusus Syafi'i wa kalamil qadi wal Baghawi wa ghairihima anna al-laila kan-nahar fi istibabil khuruj lidzalik. Jadi ketika orang itu punya istri baru, itu yang dimaksud bermalam 7 hari 7 malam itu ya kembali kepada uruf lah. Jadi malam itu sama-sama dengan siang, suami tetap disunahkan keluar jamaah. Dia tetap boleh keluar untuk aktivitas-aktivitas kebaikan, ke madrasah, ngajar, ya jenguk orang sakit, ataupun kebaikan yang lain, nggak ada masalah gitu loh. Wa mimman saraha bihi minal marawiza al-Juwaini fi tabsiratihi wal Ghazali fi khulasatihi. Jadi istilahnya walaupun dia punya istri baru, yang penting bermalam, tapi
aktivitas harian yang sudah biasa dikerjakan ya tetap dikerjakan. Kok terus menjadi haram? Itu tidak. Ini pandangan Imam Ad-Ra'i yang beliau pahami daripada nas-nasnya Imam Syafi'i, kalamil Qadhi Husain wal Baghawi wa ghairihima. Anna laila kan nahar fi istibabil khuruji lidzalik. Na'am al-'adatu jariyatun bi ziyadatil iqamah fi mutatiz zafaf ala ayyamil qasam. Jadi maksudnya ini ya, ketika orang itu punya istri baru, ya mungkin aktivitas keluar agak dikurangi, lebih lama tinggal bersama istrinya, ya. Jadi istilahnya dikembalikan kepada uruf gitu loh. Jadi istilahnya mamanya orang tuh biasa hari itu kerja atau apa keluar kemana-mana bebas. Nah, ini Lailatul Zafaf punya istri baru, maka istilahnya kebanyakan waktunya digunakan bersama istrinya tanpa mengurangi sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama untuk keluar rumah. Maksudnya seperti itu. Tidak harus 7 kali 24 jam bertelur di tempatnya istrinya. Tidak harus begitu itu. Hadza kullu bil laili. Diharamkannya keluar untuk kebaikan-kebaikan yang disebutkan di atas yang hukumnya tidak wajib. Ini adalah di malam hari. Amma bin nahari bayan bagi ala yatakhallafa. Adapun siang hari, maka seyogyanya dia tidak meninggalkan itu semua. Bisa babi hakiz babi karena hak temanten baru. Anil khuruji lidzalika dari keluar untuk kebaikan-kebaikan yang disebutkan di atas. Bal yakhruju lima dzukira, tetap dia keluar untuk perkara di atas. Liana hakaz zababi la yakunu udran lahu bi tarkil jama'ati. Karena hak temanten baru di siang hari bukan untuk bagi dia yang meninggalkan jamaah binar. Ittifaqan menurut kesepakatan ulama, kata bil bujadami alal khatib. Jadi di dalam bujadami alal khatib, jadi ini dulu apa tuh namanya, apa itu pernyataan di atas itu ya siang dan malam. Tetapi Imam Ad-Ra'i menjelaskan dari malam sama siang sama, cuma ya istri lebih diprioritaskan. Lah sekarang dalam bujadami alal khatib, larangan keluar itu hanya di malam hari, bukan di siang hari. Wa bi dawamil qawmi dalam seterusnya menggilir yajibu alaihi, wajib bagi suami ayusawiya bainahunna, wajib atas suami untuk menyamakan semua istri bil khuruji lidzalika adamihi, di dalam keluar untuk perkara-perkara yang baik ataupun tidak keluar. Bayak khruja fi lailatil jami'i, dia keluar. Jadi ini aula yakhruju aslan atau sama sekali tidak keluar. Sehingga fayastamu bi taswil lailatin wahidatin. Dia dianggap berdosa mengkhususkan satu malam. Malamnya salah satu istri bila khuruji dengan keluar dzalika untuk aktivitas di atas bi ghairi ridha dan baridonya wahidah. Ini dalam kitab fikih. Masya Allah. Jadi di antara makna adil dalam menggilir, ketika dia masuk kepada satu istrinya jam 7 malam, maka istri yang lain juga jam 7 malam. Nah seperti itu. Zahirnya fikih seperti itu. Jadi kalau mamanya itu istri yang pertama kemarin, dia kok nggak keluar, datang sejak maghrib, Isya keluar sholat Isya, kemudian terus nggak ada aktivitas pulang sampai pagi di rumahnya. Nah kemudian istri kedua ternyata ada takaza dari markas, ada program di masjid. Nah ini kalau sampai dia keluar tanpa restu istri yang kedua, ini dia berdosa. Karena kemarin istri pertama itu mulai maghrib sampai subuh. Lah kok sekarang ini dia ini keluar jam 9 malam baru pulang. Lah ini kalau orang poligami, keluarnya suami di malam giliran istri kedua, di mana kemarin tidak dia kerjakan di tempatnya istri pertama, kemudian di malam istri kedua dia mau activity, dia mau keluar,
ini harus minta restu dan minta izin. Kalau tidak ada izin, maka dia kelihatannya takaza agama, tapi dianggap berdosa. Karena ini hanya istri, gitu loh. Maka disinilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan heran kita baca hadis, baginda Nabi itu mau meninggalkan istrinya pun untuk sholat tahajud, itu beliau minta izin, gitu loh. Wahai istriku, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku. Karena istri Nabi ini ketemu Nabi, ditemani tidur, itu ya 9 malam sekali, istrinya 9. Sehingga kangennya itu ya berat banget gitu loh. Maka di malam hari ketika beliau ingin meninggalkan itu kasurnya istrinya, tempat tidur istrinya, beliau minta izin. Minta izin. Nah, ini harus dipahami. Sekarang tuh banyak orang poligami, terkadang tuh yang penting punya duit. Udah dia poligami. Yang penting dia punya duit, dia poligami. Terkadang satu istrinya di sana 1 minggu, di sini cuma digilir 1 hari, 2 hari gitu. Di sana 1 pekan, di sini 1 hari, 2 hari lah. Seperti itu kalau istri yang kedua itu ridho anti biqalbin ya gak ada masalah. Karena ada orang tuh yang penting ya sudah saya bersuami, ditaat tuh di poligami tidak ada masalah, yang penting saya dicukupi semua ekonomi saya. Ada orang pertimbangannya semacam itu. Sehingga dia didatangi cuma seminggu sekali, terkadang sebulan sekali, nggak ada masalah. Di sana 3 minggu, di sini cuma sepekan. Lah, ini kalau istrinya itu tidak ridho, ini dosa ini, suami begini. Dosa. Tetapi kalau dia ridho, ya nggak ada masalah, gitu loh. Jangankan beda hari. Jangankan beda hari. Nah, satu minggu, satu cuma 2 hari, satunya 3 minggu, satunya cuma 1 minggu. Nah, jangankan ini beda minggu atau beda pekan, beda jam aja ini dianggap satu maksiat bagi suami. Jadi satu dia keluar, ada satu keperluan, yang satu tidak. Ini kalau nggak ada ridho, ini sudah dianggap maksiat. Wa man safara li nuqlatin harum alaiha yastasiba badahunna faqat walau bi qur'atin. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu poligami kemudian ingin safar? Boleh enggak dia ini membawa salah satu istrinya, sebagian istrinya? Nah, ini akan diadakan perincian-perincian. Orang safar tuh ada kalanya safar pindah tempat. Pindah tempat seterusnya. Ada kalanya safar tuh sifatnya sementara. Ya safar keluar 3 hari. Ya safar keluar 40 hari. Safar karena umroh. Safar karena ke Jakarta urusan dagang. Safar mungkin karena jalan-jalan. Nah, ini safar sementara. Safar karena berjuang. Nah, ada safar itu yang seterusnya karena pindah tempat. Nah, maka di sini akan diuraikan bagaimana orang yang ta'addud poligami kemudian mau pindah atau mau safar. Wa man safara li nuqlatin harum 'alaihi yastasiba ba'dahunna. Seorang suami yang mau safar karena tujuan pindah, maka haram bagi dia menyertakan sebagian istrinya saja. Walau bi qur'atin, walaupun dengan diundi. Kama la yajuzu lil muqimi ay yukhassisa ba'dahunna bi qur'atin. Sebagaimana tidak boleh orang yang tinggal di kampungnya hanya mengkhususkan sebagian istri dengan cara diundi. Sebagaimana orang poligami yang ditiduri malam hari cuma sebagian istrinya. Tidak boleh. Kalau dia sudah meniduri sebagian istrinya, wajib disempurnakan giliran kepada istri yang lain. Wa yaqdi wujuban bil mutakhallifat. Maka wajib bagi dia mengqadha kepada istri-istri yang ditinggalkan. Mamanya, ada orang itu safar karena tugas dalam waktu yang lama. Orang poligami ternyata ada tugas menjadi duta besar. Dia harus keluar negeri. Di sana tinggal selama 2 tahun, mamanya. Ini kan bukan masa sebentar. Maka kalau dia tinggalkan istrinya, ya ditinggalkan semua. Kalau dibawa, ya dibawa semua. Nah, begitu itu. Tidak boleh dia mau pindah semacam ini, sebagian dibawa, sebagian tidak. Walaupun dengan cara diundi.
Karena ini madarat bagi yang lain. Nah, kalau ditinggal semua bagaimana? Nah ini dibahas di bawah ini. Wa yarum alayya tarkul kulli. Haram juga bagi suami kalau mau pindah, nah seterusnya meninggalkan semua istrinya. Kama fil basiti minan anil ashabi. Sebagaimana lagi ta'al basilil ghazali menukil dari ashab. Lingitayatu ma'ihina minal wiqa'i. Karena terputusnya harapan mereka dari dijima kalila sebagaimana sumpah ilah. Wa yajibu yakulahunna jami'an ayutalliqahunna. Suami hanya ada dua pilihan. Dia bawa semua istrinya atau dia ceraikan semua. Qala Ibnu Hajar wa ghairun, tetapi yang saya pahami anna mahala dzalika kulli haitsu lam yardaina. Jadi maksudnya haram ini suami haram kalau meninggalkan semua. Jadi pilihannya cuma dua, antara dibawa semua atau diceraikan semua. Nah gitu. Kalau mau dia bawa satu, ya yang ditinggalkan harus dicerai gitu. Dia ingin membawa salah satu, yang ditinggalkan dicerai. Tapi aturan ini, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini yang saya pahami kalau mereka nggak ridho. Kenapa? Karena ini kan hukum-hukum ini diharamkan. Jadi suami diharamkan melakukan yang disebutkan tadi karena dianggap merugikan madarat bagi zaujat. Jadi kalau zaujat ridho, ya sudah selesai masalah gitu loh. Berarti mereka mengalah dan menggugurkan haknya. Bisa dalam safar-safar yang lain, gari nuklati yang selain pindah total, walau qasiratan, walaupun safar pendek, jazalau ayatasiba ba'dahunna. Boleh bagi suami menyertakan sebagian istri dengan cara biqur'atin intanaza'na. Jadi kalau mereka rebutan, saya saja, maka diundi. Intanaza'na kalau mereka rebutan lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah Nabi. Baini tasaba wahidatan bila qur'atin. Kalau dia namanya menyertakan satu tanpa diundi athima, maka dia berdosa. Sehingga konsekuensinya waqadha lil baqiyati min abatiha. Nanti dia wajib mengqadha ketika pulang kepada istri-istri yang ditinggalkan min abatiha dari gilirannya wahidah yang dibawa safar. Idza adat ketika sudah kembali sapa wahidah. Jadi mamanya ini apa namanya, tato ini dibawa tanpa diundi selama 7 hari. Nanti ketika dipulang dia wajib mengqadha istri yang tidak dibawa 7 hari juga. Ini namanya fikih bagi orang yang poligami. Adapun idza safar ketika dia safar bil qur'ati dengan cara diundi. Jadi idza safara dia dengan membawa wahidah, jadi dengan cara diundi, layak di maka dia tidak wajib qadha li zaujati kepada istri-istri al-mutakhalifati yang ditinggalkan mutatabi safarihi dalam masa perginya. Li'annahu lam yata'adda, karena suami dianggap tidak melakukan kesalahan dan keteledoran. Wali'anal musafirah. Dan di sisi lain, istri yang dibawa safar, qad lahiqaha minal masyaqqati, dia telah tertimpa masyaqqah susah payah, ma perkara yazidu yang melebihi, ala tarafuhiha bisubatiha, atas kenikmatan bisubatihi, atas kenikmatan yang dia dapat menyertai suami. Jadi selamanya safar itu tidak menyenangkan gitu loh. Tidak selamanya safar itu menyenangkan gitu loh. Makanya istilahnya kalau keluar nama si A ternyata istri pertama, dia safar, maka nanti kalau pulang tidak wajib mengqadha kepada istri-istri yang ditinggalkan. Enggak, karena aturan ini sudah sesuai syariat. Yang kedua, yaitu tadi tidak selamanya istri yang dibawa safar itu kenikmatan yang dia dapat selama safar menyertai suami
itu imbang dengan susah payah yang dia alami selama safar. Iyalah zaman sekarang safar itu pakai pesawat kan gitu kan. Mungkin di sana dia bersenang-senang menyertai suami. Nah, terkadang safar itu ke pedalaman, terkadang kendaraannya nggak nyaman. Bis biasa sini diajak mamanya safar sini ke Jambi. Bisnya duduk, bukan bis yang sleeper, sudahlah. Tahu sendiri sini Jambi, sini Palembang naik bis. Nah, udah capek itu gitu loh. Capek gitu loh. Maka disitulah alasan kenapa tidak wajib qadha kepada zaujat al-mutakhallifat. Dan di sini sebetulnya di antara satu sunnah Nabi itu apa tuh? Di antara satu sunnah Nabi, orang tuh kalau safar memang sunnahnya tuh bawa istri gitu. Jadi orang safar itu selama masih mungkin itu sunnahnya bawa istri. Maka sampai panglima-panglima perang itu juga biasanya bawahannya nggak ada yang bawa istri, tapi panglimanya itu bawa istri. Kenapa? Karena laki-laki ini kalau sampai ada hari-hari yang dia tidak melampiaskan syahwatnya itu nanti akan kacau balau itu pikirannya. Kalau sudah kacau balau, dia tidak konsentrasi di dalam mengatur strategi perjuangan gitu loh. Ini diantaranya di situ itu. Makanya kalau ada jamaah masturot keluar 40 hari yang lama-lama itu, dia ini terkadang galau dalam waktu keluar, udah carikan kamar itu sudah nanti akan konsentrasi lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Faidah wasalan maksida wasara mukiman. Ketika sudah sampai tujuan dan jadilah dia iqamah, binati iqamati arba'ati ayamin sihahin. Maksudnya mukiman di sini niat tinggal 4 hari yang utuh tanpa menghitung hari kedatangan diri pergi. Qadha muddatal iqamati. Maka dia wajib mengqadha masa iqamah tersebut. Khurujan hukumil musafari, karena dia telah keluar dari hukum safar. Lah, ini perkara yang orang tidak tahu. Dikira kalau orang itu sudah safar membawa salah satu istri dengan cara diundi, ini berapapun dia tinggal dalam safar tidak ada qadha. Ternyata yang tidak ada qadha itu adalah masa perjalanan gitu loh. Masa perjalanan dan masa dia dihitung musafir. Jadi perjalanan dia tinggal di satu kota 2 hari, 3 hari tanpa menghitung hari kedatangan di pergi, lah itu semua dihitung safar. Tetapi kalau sudah niat iqamah 4 hari atau lebih, datang hari Jumat, maka dihitung mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu baru balik. Maka ini 4 hari dia sudah dihitung iqamah. Lah masa iqamah bersama istri selama 4 hari atau lebih, itu nanti wajib diqadha untuk istri-istri yang ditinggalkan. Sehingga orang poligami ini kalau dia tidak mempelajari ini, terus istrinya nggak ridho, itu akhirnya tuh banyak dosanya juga di sini gitu loh. Jadi orang poligami ini kalau dia tidak mempelajari fikih poligami, sedangkan dia akhirnya tidak mengqadha kepada sahibun naubah, mustahiqahnya, tanpa ada ridho, tanpa ada restu ridho dari yang bersangkutan, maka dia dosa terus kan gitu kan. Jadi harus minta halalnya. Maka biasanya itu keluarga yang poligami itu nyaman itu kapan? Ya ketika suami istri saling memaafkan gitu loh, saling memaafkan kekurangan masing-masing. Nah, tetapi kalau fikih itu betul-betul dituntut, fikih itu dituntut harus seperti aturan yang ada, berat banget gitu. Berat banget. Jadi ya konsekuensinya itu ya kalau ingin itu ya saling memaafkan gitu loh, saling memaafkan. Ya seperti orang yang istrinya satu gitu kan. Orang yang istrinya satu itu pun juga sering melakukan kesalahan. Istri terkadang nusus, istri tidak melaksanakan kewajiban, istri nggak mau melayani suami, dosa kan, dosa gitu loh.
Tetapi solusinya apa? Solusinya suami memaafkan, selesai. Nah, jadi karena dosanya istri itu kaitan dengan haknya suami. Sehingga di saat seperti ini, kalau ingin rumah tangga itu baik, jangan sudah dosa dituntut lagi, diancam lagi. Itu tidak menyelesaikan masalah. Di saat istri ini melakukan kesalahan kepada suami, maka solusinya dimaafkan. Didoakan kepada Allah supaya istrinya itu dilembutkan hatinya, tidak nusus lagi. Nah, kita juga bertaubat kepada Allah. Mungkin istri saya nggak taat karena saya juga tidak taat kepada Allah. Kita introspeksi, kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, juga mendoakan istri kita, juga memaafkan istri kita. Insya Allah ini harmonis rumah tangga. Lah begitu pula sebaliknya. Dikala suami ini melakukan kesalahan kepada istri, ada kewajiban-kewajiban yang tidak dia tunaikan, kewajiban nafkah, kewajiban gilir atau pokoknya yang lain, maka istri memaafkan, selesai masalah. Nah, jadi ketika suami itu tidak menunaikan kewajiban dia kepada istri, istri memaafkan, selesai masalah, gitu loh. Ini suami yang istrinya cuma satu. Nah, ketika itu suami itu istrinya lebih dari satu, maka dalam rumah tangga itu banyak memaafkan, gitu loh. Saling memaafkan, insya Allah ya awet, gitu loh. Tetapi ketika ini sudah istrinya itu mungkin ada satu hak yang tidak ditunaikan, suaminya karena terkendala pekerjaan, terkadang itu istrinya masuk agak sore, terkadang masuk agak larut malam, ini dijadikan sebagai polemik, bahwa suami itu tidak adil kepada istri, ya mesti jadi masalah. Nah, gitu loh. Atau mungkin gilirnya satu itu 3 hari, satu itu 2 hari, dan ini tidak bisa memaafkan salah satunya, ya tidak akan bertahan lama. Apalagi zaman sekarang, kalau ini si A, si Z yang poligami, tetapi teman-temannya, kaum wanita, teman-teman istrinya itu kenalannya yang suka bakar-bakar kompor lah gitu. Suka bakar-bakar kompor, memanas-manasi, mengadu domba, itu tambah masalah lagi gitu loh. Karena sebetulnya rumah tangga itu apa toh? Rumah tangga itu ya yang penting kita, gitu loh. Rumah tangga itu penting saya dengan kamu. Saya sebagai suami, kamu sebagai istri. Kita ini saling memaafkan, selesai masalah. Komentar orang, omongan orang nggak usah didengar gitu loh. Ini rumah tangga kuncinya di situ. Tapi kalau rumah tangga ini suka dengerin omongan orang kan gitu kan. Ini si wanita, istrinya suka dengerin omongan temannya mengenai suaminya kan gitu kan. Si suaminya juga begitu suka dengerin laki-laki yang cerita menjelek-jelekan mengenai istrinya. Selesailah gitu. Jadi selesai, hancur rumah tangga gitu. Maka rumah tangga itu yang penting adalah suami istri saling memaafkan, saling memahami kekurangan satu sama lain, insya Allah itu awet. Lah apalagi ranah poligami. Ranah poligami ini mesti akan banyak di dalam kehidupan itu, mesti akan banyak itu kekurangan-kekurangan itu mesti nggak bisa dielakkan. Entah orang awam, entah orang alim, entah orang longgar, entah orang sibuk, entah sibuk bisnis, sibuk agama, sibuk takaza dakwah, sibuk pondok, sama saja. Ini kuncinya saling memaafkan rumah tangga itu. Maka kalau kita lihat orang itu sampai awet rumah tangga, sampai tua, tidak tahu berapa ribu kali itu saling memaafkan. Jadi kuncinya di situ itu gitu. Ini kunci rumah tangga awet, saling menyadari kekurangan masing-masing, saling mendoakan pasangan, saling sesama pasangan saling mendoakan, saling memahami kekurangan masing-masing, dan dimudahkan untuk saling memaafkan. Insya Allah awet itu. Karena kalau dia aturan fikih, wes kita ini banyak salahnya gitu. Nah, ketika banyak salah, pasangannya banyak salah, terus ini kita menuntut, ya tambah rancu gitu loh, tambah rancu fikih itu. Jadinya bukan sakinah, mawaddah, warohmah, bukan, tapi jadinya adalah apa? Malhamah. Nah itu. Jadi mahkamah wa malhamah gitu. Jadinya rumah tangga kayak
kayak sidang gitu loh, kayak mahkamah, saling menuntut kekurangan dan kesalahan satu sama lain. Itu tidak baik untuk rumah tangga gitu. Likurujian masa na'am nada idza sakanal masubah, dia wajib qada ini kalau dia tinggal satu rumah dengan istri yang menyertainya. Alata iqamati di waktu iqamah, di dalam perjalanan fi safari, di dalam perjalanannya. Amma idza tazala mutatal iqamati, umpamanya dia umroh, umroh tinggal sendiri-sendiri. Si laki-laki yo tinggal di kamar bersama laki-laki, istrinya bersama jamaah wanita, tidak satu tempat. Adapun kalau dia mengasingkan itu istrinya, maksudnya tidak tinggal bersama istrinya, mutatal iqamati, selama iqamah dalam perjalanan, fala yaqdi, maka dia tidak wajib qada. Wala yaqdi mutatarruji bil asahi, dia juga tidak wajib qada di dalam perjalanan pulang bil asahi, dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Kama la yaqdi mutatatabi, sebagaimana dia tidak wajib dalam perjalanan perginya, berangkatnya. Faslun. Dia kalibati akami nususi, dalam sebagian hukum nusus. Idza dhaharat amaratu nususiha, dari nusus ini adalah wanita tidak menunaikan hak suami, namanya nusus. Idza dhaharat amaratu nususiha, ketika tampak tanda-tanda penentangan dari pihak istri, ka khusunati jawabin badalinin, umpamanya jawaban kata-katanya kasar padahal biasanya dia lemah lembut. Wa abusin bada talaqatin, tahu dia ini memalingkan wajahnya, biasanya dia ini talaqatul wajah, jadi sekarang berpaling, cemberut, dia cemberut. Cemberut padahal biasanya dia ramah, padahal biasanya ramah gitu. Wa yaradin badal iqbali, sekarang berpaling padahal biasanya dia respect. Respect, dipanggil datang, ditanya menjawab, sekarang tuh berpaling. Diajak ngobrol, nggak mau jawab, didatangi malah melengos. Maka ini sebetulnya secara hukum ini sudah dianggap nusus. Dan ini perbuatan dosa bagi istri. Gitu loh. Tetapi ternyata dalam fakta, kalau kita ini sebagai suami, terus istilahnya itu menghukumi istri, mungkin dia marah, apa, sudah kamu ini berdosa, kamu dilaknat, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi, ya itu tadi, wanita ini ketika sudah egonya itu datang, bukan ditarghib gitu loh. Wanita ini ketika egonya datang bukan ditarghib. Wanita ini ketika egonya itu datang, dia marah, dia merasa tidak perlu lagi dengan suami. Sudah, daripada nikah ini banyak masalah, mendingan saya pergi aja, kan gitu kan? Dia marah, dia merasa nggak perlu lagi dengan suami. Nah, di saat itulah maka sikap laki-laki itu tampakkan bahwa dia ini mencintai dia ini berhajat kepada dia, sehingga wanita ini merasa diperlukan. Memang dia ini maunya diratukan, wanita itu maunya diratukan, maunya tuh dihargai, itu wanita. Semakin kita ini mengancam istri, semakin merasa dia tidak dihargai, maka semakin egonya itu besar, itu wanita gitu. Jadi kondisi lapangan itu seperti itu. Maka disitulah perlunya laki-laki itu gombal tuh di situ itu gitu. Itimali ala yakuna nusuzan wa'adhaha nadban. Maka disunahkan bagi suami menasihatinya bil hajrin wala darbin, tanpa ditinggal, tanpa memisah ranjangnya, juga tanpa memukulnya. Itimali ala yakuna nusuzan, karena ada kemungkinan itu bukan nusus. Siapa tahu dia tuh berkata kasar, ternyata memang sebetulnya ada kesalahan dari pihak suami. Dia ini berubah sikapnya, ternyata ada satu masalah yang kita belum memahami, kan gitu kan. Sehingga dinasihati, jangan langsung dipisah ranjang, apalagi KDRT, kekerasan, main pukul. Jadi walaupun Al-Quranul Karim membolehkan memukul wanita yang berlebihan, sudah melampaui batas, tetapi baginda Nabi SAW
mencontohkan kepada para sahabat, kepada umatnya, beliau adalah seorang suami yang tidak pernah mukul istrinya. Nggak pernah. Jadi suami itu harus peka gitu. Harus peka kenapa itu istrinya tahu-tahu berubah. Nah, ini harus peka. Kemudian, yaitu tadi, segera mencari tahu sebabnya itu apa. Insya Allah kalau seperti itu, rumah tangga itu akan awet gitu. Karena apapun yang terjadi itu, apalagi zaman sekarang ini, wanita itu tetap nggak mau disalahkan gitu. Jadi wanita itu ya tetap nggak mau disalahkan. Sehingga dalam kondisi semacam ini ya suami itu harus mengalah gitu, mengalah demi kebaikan. Karena orang bertengkar itu ya merasa tidak mau disalahkan, merasa benar lah. Kalau sudah orang mempertahankan egonya masing-masing, ya sudah, ini akan berkelanjutan. Ihtimali an yakuna nususan fala'alla tatadiru aw tatubu. Mudah-mudahan siapa tahu wanita istrinya itu memberikan alasan kenapa dia ini kenapa dia ini menentang suami atau dia bertaubat. Wa sa'alla yastamila bi syai'in, dan dianjurkan ayastamila, dia merayu istrinya bisyai'in dengan sesuatu hadiah atau yang lain. Jadi ketika istrinya marah, terkadang tuh bukan dinasihati, tapi ya cari apa hadiah atau apa yang membuat istrinya itu luluh hatinya. Wa hasanun ayastamila bi syai'in, dianjurkan bagi suami untuk merayu istrinya, meluluhkan hatinya dengan suatu hadiah. Fa inna haqqaqa nususuha bi khuruji an ta'atihi. Kalau dipastikan dia nusus karena sebab keluar dari ketaatan suami, karena kharajat an maskani bi ghairi idnihi, dia keluar dari rumah tanpa izin suami, alam taftalahul baba liyadkhula, atau dia tidak membuka pintu supaya suaminya masuk, awalam tumakinu min nafsiha bila udrillah, atau dia tidak melayani gitu aja lah. Lam tumakin min nafsiha itu tidak melayani suaminya untuk diistinta tanpa ada udur baginya. Jadi dia ini keluar tanpa izin, diketuk pintunya, tidak mau membuka, diminta melayani, nggak mau melayani. Wa'adha wa hajaraha, maka dia menasihati dan meninggalkan tempat tidurnya. Nanti dengan sunnah. Bil madja'ila bil kalam, yakni memisah dia di dalam tempat tidur, bukan di dalam pembicaraan. Wal murada yajura firasyaha, dia meninggalkan tempat tidurnya. Fala yudaji'uha, fala yudaji'aha, maka dia tidak tidur bersama dia di dalam firasnya. Allah. Yalah, mungkin zaman dulu seseorang itu bisa begini kan karena dia punya istri yang lain gitu loh. Sehingga orang tuh kalau punya istri dua, ya mungkin egonya sama-sama tinggi. Ini cerita orang yang poligami. Tapi kalau istrinya sudah 3 ke atas, jadi orang tuh kalau istrinya 1 ya merasa jadi menguasai. Istrinya 2 mungkin ya masih egonya tuh sama-sama tinggi, perang terus. Hanya punya rival, saingan. Tapi kalau sudah 3 ke atas, nih laki-laki jadi raja gitu loh. Jadi laki-laki jadi raja. Sehingga kalau istrinya sudah 4 hari didatangi malah marah-marah, ya sudah ditinggalkan sekalian gitu loh. Kita ini datang untuk gilir istrinya, lah kok malah marah. Ya udah, tinggalkan sekalian, pergi ke tempatnya yang tidak marah gitu loh. Kamu tidak mau, kamu tidak mau, kita masih punya 3 lagi katanya. Masih punya 3 lagi. Ini cerita orang yang poligami itu. Gitu. Adapun kalau orang itu istrinya 1, dia marah, ditinggalkan, dan siapa yang rugi? Ya suaminya malah kan gitu kan. Istrinya cuma 1, dia mau pisah, dipisah rajangnya, siapa yang rugi? Ya suaminya malah kan gitu kan. Tidak ada tempat tidur dia, tidak ada teman tidur, tidak ada tempat melampiaskan.
Ya, istilahnya itu satu anjuran itu dilaksanakan yang melihat kondisi dan situasi gitu. Jadi karena sebagian wanita ini ketika dinasihati malah ditinggalkan, itu bukan selesai masalah, itu malah dia ini ya malah parah gitu loh. Ini sebagian tempat. Makanya ada cerita di zaman nggak tahu zaman Turki Utsmani atau di zaman Bani Abbasiyah gitu. Ada cerita. Jadi di antara permasalahan rumah tangga di zaman itu, ketika seorang istri itu lagi marah, biasalah, orang tuh lagi marah nggak bisa dinasihati, maka dia pergi meninggalkan rumah suaminya, pulang ke rumah keluarganya. Kemudian ketika dia sudah pulang ke rumah keluarganya, maka dia juga nggak kerasan di tempat keluarganya, gitu loh. Jadi masalah baru ini. Akhirnya ada seorang tuh wakaf rumah yang besar kayak kontrakan begitu, kayak kontrakan gitu, kamar-kamar dia diwakafkan. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi istri-istri yang lagi marah dengan suaminya. Nah gitu. Jadi dia sediakan itu diwakafkan untuk siapa? Untuk istri-istri lagi marah dengan suaminya. Lah nanti di situ dikhidmati. Di samping dikhidmati ada seorang penasehat, istilahnya psikolog begitu. Ahli psikolog yang memberikan nasihat kepada wanita-wanita yang lagi marah tadi. Karena wanita ini kalau lagi marah ya sudah hilang akalnya gitu loh. Kalau dia ini nggak marah aja terkadang akalnya tinggal berapa kan gitu. Apalagi marah, hilang akalnya. Lah, ketika wanita ini 1 hari, 2 hari mungkin lagi marah, lah 3 hari dia lagi sadar. Maka rumah wakaf itu disediakan bagi wanita-wanita yang lagi bermasalah dengan suaminya. Lah nanti bukan kok dianjurkan meninggalkan atau bercerai dengan suami, bukan. Di situ akan ditenangkan hatinya, dikasih support, ya, ditenangkan pikirannya, kemudian dikasih nasihat-nasihat supaya kembali kepada suaminya. Jadi sampai ada orang wakaf seperti itu gitu di zaman dulu. Dan itu gratis, gratis. Nah, min qasada bi raddaha. Walau hajaraha bil kalami kuriha. Kalau dia tidak mengajak bicara kepada istrinya, maka hukumnya makruh. Wal haruma idza ta'ala thalathati ayamin. Bahkan haram kalau melebihi 3 hari. Sawan kana li zaujati wal ghariha. Baik ini dia tidak mau bicara dengan istri atau dengan selain istri. Dalam khabari sahih ala yahilu lil muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim ayat curakahu faqat thalathati ayamin. Untuk dia meninggalkan tidak bicara dengan saudaranya di atas 3 hari. Namin qasada bi radda 'anil masyati. Kalau dia menginginkan bertujuan dengan hajrul kalam, tidak bicara dengan dia, maksudnya mengembalikan dia dari maksiat supaya taat, wa islahi tidak dan perbaiki agamanya, lali hati nafsi bukan kepentingan pribadinya, kemanfaatan pribadinya, jaza hajru, maka hajar itu hukumnya boleh. Lalu dibayarkan ali udur syar'in, bahkan hajar itu disunahkan ketika ada udur syar'i. Kaqaulil majurina wa fasikan mubtadi'in. Orang yang ditinggalkan, maksudnya orang yang tidak diajak bicara, itu orang yang pendosa atau ahli bid'ah. Inilah. Jadi ini disalahpahami oleh orang-orang Wahabi dan Salafi gitu. Kenapa mereka itu sama orang-orang Sunni, orang-orang yang Sufi, selain golongan mereka, ini ketemu nggak mau, apalagi salaman, senyum aja enggak gitu loh, senyum aja enggak, salam ya enggak. Mereka hanya respect dan senyum kepada golongan mereka, karena doktrin-doktrin yang diajarkan kepada mereka selain golongan mereka itu adalah ahlul bid'ah gitu loh. Jadi pendosa semua. Itu masih lumayan lah kalau menganggap sebagai pendosa. Lebih parahnya selain mereka ini dianggap sudah murtad kufur dengan bid'ahnya gitu loh. Ini lebih parah lagi. Jadi mereka ini kepada selain golongan mereka tidak mau senyum, tidak mau respect kan gitu kan. Itu diantaranya doktrin semacam ini. Orang-orang yang selain golongan mereka, apalagi orang sufi, apalagi orang tabligh begitu,
ini dianggap ahlul bid'ah, maka tidak dianjurkan untuk diajak bicara. Nah, Atau dianjurkan untuk tidak diajak bicara. nah, seperti itu. Maka wali atas tujuan ini, yumalu hajruhu Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malikin. Di mana baginda Nabi tidak mau bicara dengan Ka'ab bin Malik, wa sahibaihi dan kedua temannya, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Jadi 3 orang ini adalah 3 orang yang tidak berangkat perang Tabuk tanpa ada udzur. Akhirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bicara dengan 3 orang ini sampai 50 hari. Sehingga turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat ketiganya. Sedangkan orang-orang munafikin pada banyak alasan. Wa nahyuhu ashabatan kalamihim. Beliau juga melarang para sahabat tidak bicara dengan 3 orang ini. Wa kata macam min ajri salafi ba'dun. Begitu pula orang salaf sebagian terkadang tidak mau bicara dengan sebagian yang lain. Alasannya karena menganggap mereka ini sudah ahlul bid'ah supaya menghentikan bid'ahnya. Allah. Wa minan nususi al-muskiti liqasmi wa nafaqah. Termasuk nusus yang menggugurkan hak gilir dan nafaqah. Imtinauha idza da'a li baitihi. Si wanita membangkang kepada suami ketika diajak ke rumah suaminya. Walau istighali, walaupun karena kesibukan istri. Bihajati dan hajat dia sendiri. Limukhalafatiha lahu. Karena dia telah menentang kepada suami. Kami kana la udrun li maradin. Kecuali kalau dia ini punya udur semisal sakit. Atau karena data qadarin wa khabarin. Atau dia ini wanita bangsawan yang punya rasa malu yang tinggi. Jadi zaman dulu wanita semakin bangsawan itu semakin pemalu. Data qadarin wa khabarin. Wanita bangsawan berkedudukan tinggi, wa khabarin dan sangat pemalu. Lam ta'tat al-buruza. Sehingga dia, kamu kesini ke rumah saya. Waduh, kamu jemput. Nah, kamu jemput. Saya ini tidak biasa keluar sendiri. Nah gitu. Nah suami gak mau jemput. Ya ini satu udur gitu loh. Zaman dulu. Lam talzama ijabatu, maka tidak wajib bagi istri untuk mengabulkan permintaan suami. Bal alaihi ayaqsima la fi baitiha. Sebaliknya suami wajib menggilir istri di rumahnya istri atau menjemputnya. Wajaza malwadi wal ajri darbuha. Di samping menasihati dan memisah ranjang, boleh bagi suami memukul istri dorban ghairu mubarihin. Pukulan ya, pukulan cuma pakai ando begitu, bukan pukulan yang pakai cambuk, bukan ya. Pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi pukulan sayang gitu loh, pukulan sayang yang tidak menyakitkan. Wala mutibida, tidak sampai menimbulkan keluar darah. Ala ghairi wajhin wa maktalin. Saranya di tempat-tempat selain wajah dan tempat yang bisa menyebabkan kematian. Wa lam yatakarar minan nusus. Walaupun tidak berulang dari istri, anusus khilafah lil muharrari. Lakin biserti ibadati darbi bidonila, ini penting. Suami boleh mukul itu syaratnya dia yakin atau punya praduga bahwa mukulnya itu akan bermanfaat bagi istri. Wa ba'dalika, walaupun boleh memukul afu aula, memaafkan kesalahan istri itu lebih diutamakan. Wa yu'ayyidu mamara min istirati qani darbi ghairu mubarrikin wala mudbin. Menguatkan keterangan di atas bahwasanya bolehnya mukul itu tidak menyakitkan dan tidak sampai menimbulkan luka yang mengeluarkan darah. Apa kalau royani anil asab yadribu bimindilin malfufin, dia mukul istri memakai handuk yang dilipat, au biyatihi, atau dengan tangannya, labi sautin balabi hasan, tidak boleh dengan cambuk atau dengan tongkat. Wa yajuzu li zawjiha yu'tiba ala syatmi lahu. Boleh juga bagi suami mentarbiah istrinya, mengajari adab kepada istrinya. Jadi taktib itu ya menegur, membimbing. Atau menghukum, maksudnya gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi istrinya. Boleh bagi suami mengajari adab kepada istrinya, karena istrinya telah mencaci maki suaminya. Kata-kata cacian lah. Gitu.
Walaysa bidzalika rafa'il qadi. Tidak boleh bagi suami karena dicaci maki istrinya malah dia lapor kepada qadi. Seperti ini diselesaikan pribadi lah, diselesaikan pribadi dengan cara ya mana yang kira-kira menjadikan hati istrinya itu luluh, hati istrinya itu terus kembali normal gitu loh, lunak begitu bahasanya, luluh itu lunak. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau perkara ini sampai dilaporkan qadhi, namanya mengumbar aib keluarga gitu loh. Jadi mengumbar aib keluarga. Makanya itulah pentingnya kenapa orang tuh kalau sudah keluarga itu punya rumah sendiri, jangan satu rumah dengan orang tua. Karena kalau satu rumah dengan orang tua, di antara efek tidak baiknya, nanti kalau terjadi apa-apa tuh diketahui keduanya. Nah, seandainya nih masih mau berdekatan dengan orang tua, masih mau ingin berdekatan dengan orang tua, minta bimbingan, arahan, ya nggak apa-apa, tapi rumah itu tetap sebaiknya sendiri begitu. Walaupun ngontrak, walaupun ngontrak. Lian adzalika yaqtulu baina zaujin, karena saling mencaci maki, saling memaki, ini sering terjadi di antara suami istri. Fa yashkuru fihi ilal qadhi, maka menjadi berat melaporkan ini kepada qadhi. Fa khufifa bihi, maka ini harus dianggap sebagai kejadian yang ringan, maksudnya harus dianggap suatu perkara yang ringan, jangan dianggap perkara yang berat begitu, jangan dimasukkan. Jadi kalau suami itu dicaci maki istri, terkadang ya saling mencaci maki, anggap ini perkara ringan, jangan dianggap perkara berat gitu loh. Sehingga kita ini mudah memaafkan. Wala sasatemu minanusus, maka kata-kata yang kotor ini bukan termasuk nusus. Wa mislu fi dzalika mutlaqul ida, disamakan dengan syatam, kata-kata yang kotor di dalam bukan sebagai nusus, yaitu mutlaknya menyakiti bilisan dengan lisan, atau dengan selain lisan. Walau mana min hakiyaka qasmin wa nafaqatin, kalau seorang suami tidak mau menunaikan kewajiban kepada istri, tidak menunaikan kewajiban dia kepada istrinya, seperti menggilir dan nafkah, alzamal qadin taufiya tahu idza talabatu, maka qadi boleh memaksa dia untuk menunaikan hak ketika istri menuntutnya. Fa in asa khuluquhu wa adaha, kalau suami berbuat buruk perilakunya, maksudnya perilakunya buruk, wa ada saling menyakiti istri, binawidorbin bila sababin, sering KDRT tanpa sebab, nahahu min ghairi ta'zirin, maka qadhi melarang dia tanpa perlu ditakzir. Jadi ini seorang suami kalau sudah melampaui batas, sering mukul tanpa sebab, dikit-dikit mukul, dikit-dikit KDRT, maka ini nggak salah kalau istri lapor kepada orang tuanya atau mungkin lapor kepada qadhi, jangan dibiarkan gitu loh. Ini orang mukul istri tanpa sebab, ini terkadang tuh satu kelainan gitu loh. Karena seorang suami itu, normalnya suami itu yang sayang sama istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau tingkatannya ini seorang suami sudah sering main pukul tanpa ada sebab, dikit-dikit mukul, ini perkara yang bahaya gitu. Maka tidak apa-apa, boleh dilaporkan, dan qadhi cukup menasihati tanpa harus ada takzir. Fa in ada ilahi azzarahu bi talabiha, kalau dia mengulangi kesalahan lagi, sering mukul lagi, ya azzarahu, boleh bagi qadhi mentakzir dia dengan permintaan zauja. Bima, dengan takzir yaro yang dipandang ada maslahat. Maksudnya dipandang bisa menghentikan tindakan suami. La fa in qala kullun minaz zawjain, kalau masing-masing melaporkan kepada qadhi, inna sahibahu muta'addin alaihi, bahwa pasangannya telah berbuat salah kepada dia. Suami melaporkan istrinya yang salah, istri melaporkan suaminya yang salah. Ta'arrafal qadhi al-hal bainahuma, maka qadhi mencari tahu dengan menyelidiki kondisi di antara keduanya. Isiqatin yakhburuhuma, dengan mengirimkan orang siqah yang mencari berita keduanya. Bimujawarati ilahuma, dengan cara bertetangga dengan keduanya. Jadi intel gitu, mata-mata. Maka kalau ini kok masing-masing melaporkan bahwa pasangannya yang berbuat salah, wes sudah. Ya nanti kita tangguhkan dulu, kita akan cari tahu. Di mana cari tahu? Qadhi ta'arrafal hal
dengan mengirim orang yang thiqah, yang seolah-olah dia bertetangga dengan dia, mengamati. Jadi mata-mata, entah menjadi tukang bakul es atau apa, pura-pura, pokoknya sering sering apa itu pura-pura jadi tetangganya, ngontrak di situ. Sebetulnya bagaimana? Karena orang tuh kalau bertetangga baru tahu kondisi sebelahnya itu bagaimana gitu. Dawai data bayana haduma. Kalau sudah jelas bagi kondisi keduanya, mana Allah lima dia sudah tahu siapa yang sebetulnya zalim dan siapa yang dizalimi. Maka dia melarang yang zalimin audihi lidzulmihi untuk mengulangi kezalimannya. Dipanggil lagi, dinasihati. Ternyata faidastada syikoku. Kalau pertengkaran tambah parah, ternyata nggak selesai. Wawah kusa dan melampaui batas. Jadi pertengkaran tambah parah dan melampaui batas. Wajib 'alal hakimah yab'atsa hakama min ahli wa hakama min ahliha. Wajib bagi hakim mengutus seorang wakil dari keluarga suami dan juga utusan wakil yang bijaksana. Jadi di sini menurut mazhab Syafi'i ini hakam di sini wakil. Utusan dari keluarga suami yang bijaksana. Jadi bukan sekedar utusan, tapi utusan, kalau sekedar utusan nanti ternyata yang dikirim orang yang emosional, temperamental begitu ya, nggak selesai masalah. Jadi hakam ini orang yang punya hikmah, punya kebijakan, orang yang santun, yang bisa pandai mencari solusi, lah gitu loh. Kayak cerita yang viral itu, orang KUA mendamaikan suami istri. Nah, itu tadi, kertas yang putih hanya karena satu titik hitam, itu aja yang dilihat. Putihnya nggak tampak, karena yang dipandang kekurangannya terus, gitu loh. Maka ini hakam nih, utusan, ya wakil, yang betul-betul punya sikap yang bijaksana, bisa terbiasa menyelesaikan masalah, terbiasa mencari solusi, gitu. Hakama minali wa hakama minaliha, wa huma keduanya wakilani lahuma, adalah wakil dari suami istri. Wa yustaratu ridhahuma, maka disyarat ridhonya zaujain. Wa yuwakilu zawju hukma hakamahu bitalakin wa qubuli iwadi khul'ain. Nanti kalau ternyata mencari solusi gak ketemu, maka kemungkinan terburuk adalah khulu. Nah, gitu loh. Sehingga suami mewakilkan kepada dia, memberikan wewenang kepada dia, supaya mencari solusi di mana titik permasalahan dan di mana itu harus ada yang mengalah di situ itu. Maka wakil suami mencari tahu sebetulnya tuh apa yang dimasalahkan istri, kan gitu kan. Yang dikeluhkan istri itu apa dari suami. Maka dia menceritakan, saya ini mewakili si zauja, keluar dia tuh ini. Nah kemudian ini wakil suami juga begitu, sudah membawa cerita dari zauj ini apa sebetulnya dikeluhkan dari istrinya gitu. Oh. Maka mencari solusi supaya bisa dimediasi ini, bisa dimediasi kedua pasangan. Mungkin satu kali pertemuan nggak bisa, ditunda 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Ternyata nggak bisa didamaikan. Ya sudah, terakhir zauj mewakilkan kepada utusannya untuk menceraikan dan menerima imbalan khulu. Wa tuwakilu zawja hakama bi badli iwadin wa qabuli talaqin bihi. Zaujah memberikan wewenang kepada hakam utusannya untuk menyerahkan imbalan dan menerima tolak dengan imbalan tersebut. Ini mazhab Syafi'i. Maka semua itu termasuk taklek tolak yang ada dalam surat nikah itu semuanya adalah khulu. Semuanya adalah khulu. Jadi selepas hakim itu menghadapi ini syikok di antara zaujain, nggak bisa didamaikan. Ini ada salah satu daripada yang dikeluhkan istri, KDRT, atau tidak kasih nafkah, atau ditinggalkan 2 tahun berturut-turut. Ini kalau memang betul-betul dikerjakan suami, maka berarti suami telah mengerjakan salah satu taklek khulu. Istri boleh menuntut di pengadilan, nanti dijatuhkan itu talak khulu, maka jatuh talak 1 dengan imbalan Rp10.000. Sudah terjadi khulu. Nah, yang kedua, syikok ini biasanya
Mungkin tidak ada itu KDRT, nggak ada, tapi syikok, pertekiran. Nah kalau sudah nggak bisa didamaikan, maka terpaksa pakai madhab Maliki, termasuk ini yang di bawah ini, wa fi qaulin huma hakimani muwallayani minal hakim. Jadi dua orang ini bukan wakilnya zaujen, tapi seorang hakim yang bisa memberikan keputusan yang diangkat oleh hakim. Sehingga yustaratu fi madzukura, dua-duanya harus laki-laki balik akil. Wala yustaratu ridho zaujen bi ba'thihima. Di sini tidak disyaratkan ridho keduanya. Sehingga wa yahkumani bima yarahu, keduanya punya hak untuk menghukumi dengan sesuai pandangan mereka, maslahatan yang dipandang ada maslahat minal jam'i wa tafriq, dilanjutkan pernikahan atau dipisahkan. Jadi ini adalah hakim gitu loh. Ini yang dipakai, pendapat kedua ini yang dipakai di dalam mahkamah sekarang. Nggak bisa dinamakan, ya diceraikan gitu, diceraikan. Tadi mata dia si itu laki man atas taufiq haqqaha. Seorang suami dianggap dosa menceraikan wanita yang dia belum menunaikan haknya. Minal qasam, yaitu menggilir, bada khuduri wati selepas datang waktunya. Wa kana talaqu raj'iyan, walaupun talaknya raj'i. Jadi mamanya seorang suami menggilir istri pertama, kemudian ini waktunya istri kedua. Dia ingin menceraikan istri kedua. Nah, maka kalau ingin menceraikan, gilir dulu. Tunaikan haknya dulu, digilir. Kalau sudah digilir, silakan mau diceraikan. Jangan dia ini baru gilir istri pertama, sekarang ini waktu giliran istri kedua malah diceraikan. Sedangkan dia belum menunaikan haknya. Entah itu berupa qasam, berupa nafkah. Ini dianggap berdosa. Wala ibnurifah malam yakun bisu'aliha, kecuali perceraian dengan permintaannya. Wallahu a'lam. Oke, ada tanya? Izin Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Izin Ustaz, kalau dilihat dari penjelasan poligami ini Ustaz, ini kan lumayan rumit Ustaz ya, sangat rumit sekali. Dan kayaknya orang-orang awam ini jarang atau mungkin nggak bisa dalam melaksanakan ini, kecuali benar-benar dia belajar sebagaimana yang kita pelajari malam ini. Kemudian mau bertanya ini Ustadz, apa saran Ustadz kepada kita nih yang belajar sama Ustadz ketika melihat orang-orang awam yang poligami, apa yang harus kita nasihatin kepada mereka? Karena kita pasti mengetahui ini lebih kurangnya kemampuan agamanya, kita tahu lebih kurangnya gitu kan. Nah, itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, misalnya seorang wanita gitu kan, ini banyak juga yang bertanya sama saya juga, yang wanita minta talak kepada suaminya, karena mau wanita tuh dikit-dikit sering minta talak gitu kan. Itu apakah seorang suami ini dianjurkan ya untuk memaafkan atau mengikuti daripada keinginan istrinya tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jadi masalah yang pertama itu kan sudah disinggung dalam kitab Adhkar, Imam Nawawi sudah menyinggung. Diwajibkan bagi setiap orang muslim, khususnya muslim, ketika mau mengerjakan satu aktiviti, amalan, ibadah, dia wajib belajar dulu. Semua hal. Jadi orang yang mau sholat ya wajib belajar sholat. Orang mau dagang wajib belajar dagang dulu. Bagaimana dagang yang benar, dagang yang tidak benar. Orang mau bertani wajib belajar fikih kaitan dengan pertanian. Pokoknya kaitan dengan pertanian termasuk tata cara zakatnya. Ini wajib dia pelajari. Orang mau haji umroh wajib dia belajar manasik. Orang mau nikah wajib belajar apa kewajiban dia dalam pernikahan. Wajib dia belajar. Orang mau poligami juga wajib dia belajar dulu gitu loh. Nah, cuma istilahnya orang-orang awam yang mengerjakan, ya kita kasih arahan. Bahwa kemarin kita ini ngaji kitab Fathul Mu'in, Tahsil Fathul Mu'in, ternyata urusan poligami itu rumit. Jadi perkara-perkara begini itu solusinya cuma satu. Kalau dia tidak tahu mamanya itu, dia belum belajar, ya istilahnya kalau pasangannya merelakan, mengikhlaskan, selesai masalah gitu. Selesai masalah.
Tapi kalau istilahnya pasangannya menuntut, lah dia tidak ditunaikannya, nanti di akhirat ya terserah. Kalau istrinya masih memaafkan juga selesai masalah. Jadi ini karena hakul zaujain. Lah hakul zaujain itu kalau salah satu atau keduanya merelakan, selesai masalah gitu. Gitu aja. Tapi alangkah baiknya ini orang-orang yang poligami, yang sudah poligami atau mau poligami ini belajar gitu loh. Belajar supaya dia tidak melanggar aturan-aturan dalam poligami. Ini arahnya seperti itu. Nah kita ya kasih mudzakarah sesuai kemampuan kita masing-masing. Apa yang bisa kita sampaikan gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sudah saya sampaikan kemarin kan, ngaji kemarin itu sudah kita sampaikan. Masalah wanita itu, kalau wanita dituruti ya 100 kali cerai akan terjadi gitu loh. Karena wanita ini orang yang otaknya itu memang cepet banget. Otaknya itu memang sangat sempit gitu loh. Akalnya itu sangat sempit. Karakter wanita ini kalau ada masalah, dia cari di mana titik masalah. Maka dia tinggalkan gitu loh. Jadi kalau dia ini bermasalah dengan suaminya, ya maunya bisa dengan suaminya. Dianggap itu akan selesai masalahnya. Nah, apalagi kalau sudah keracunan setan gitu loh. Minta cerai. Cerai satu nggak mau. Pokoknya saya minta tolak 3. Mamanya begitu. Saya minta tolak 3. Dan nanti ketika ditolak 3 betul, baru besok sudah menyesal. Maka berapa banyak cerita orang istrinya kalau lagi marah, wis hilang akal betul, semangatnya itu masya Allah. Dan nanti kalau dia sudah sadar, ya kembali kepada setelan aslinya. Dia sayang mungkin sama suaminya, sayang dengan anaknya, romantis dengan pasangannya. Kembali normal, tapi ketika marah memang begitu itu. Makanya itulah dalam Islam wanita tidak punya hak untuk menceraikan suami, nggak punya hak. Karena wanita ini kalau diserai urusan cerai ya, kayak di Australia itu kan, di Australia, di negara-negara kafir, sebagai negara di Eropa, ini wanita dikasih wewenang menceraikan suaminya, ya sudah. Rumah tangga itu gak ada yang awet. Karena wanita ini orang yang akalnya itu 10% gitu loh. Jadi egonya itu 90%, akalnya itu cuma 10%. Maka seorang suami ini, kalau istrinya itu minta cerai apapun nggak usah dituruti, kecuali kalau dia melanggar aturan yang betul-betul pelanggaran berat. Wanita selingkuh ini pelanggaran berat. Ini sunnah diceraikan. Wanita kalau sudah selingkuh ini pelanggaran berat. Dia sudah mengotori, bahasanya itu mengotori virusnya suami. Dia sudah merusak rasa kepercayaan yang diberikan kepada suaminya. Jadi wanita ini kalau sudah selingkuh, lah ini bahaya. Ini sudah dianggap pelanggaran berat, maka ini memang sunnah diceraikan begitu itu. Tapi kalau dia ini lagi marah apa, dia minta cerai, nggak usah dituruti. Sudah berapa kali nggak usah dituruti. Disolawati aja, solawati, baca ayat kursi, terus supaya Allah Ta'ala itu meredakan amarahnya. Nanti kalau sudah hilang marahnya ya kembali seperti biasa lagi. Gitu. Terus apa lagi? Yang lain ada enggak? Izin, Kalau Ustaz. nggak ada, Boleh nambah ini sedikit sudah lagi, Ustaz? lebih dari 13 menit. Ya? Nambah sedikit lagi, Ustaz. Boleh Ustaz tanya, Ustaz? Apa? Masalah poligami tadi, Ustaz. Seseorang misalnya yang dia punya harta yang melimpah, dia termasuk orang baik tapi orang awam gitu, Ustaz. Kemudian dia punya strategi yang tadi gitu kan, pokoknya dia nikah 4 orang, tapi pokoknya dia bebas mau kemana saja, yang penting istrinya kayak disogok gitu, Ustaz. Pokoknya 1 bulan saya kasih misalnya masing-masing 100 juta gitu kan, tapi jangan tuntut saya ke sana ke sini, pokoknya di mana saya mau, itu tolong diridhoi. Gara-gara disogok uang banyak tadi, istrinya mau, itu apakah boleh atau tidak, Ustaz? Jadi kamu jangan menyamakan urusan itu dengan sogok. Sogok itu kaitannya dengan jabatan pemerintah gitu loh. Apa nama, dikasih hadiah lah Ustaz, bahasanya kasih hadiah. Iya, itu bukan sogok namanya. Nah makanya kan istri itu terkadang kan wanita itu kan kebanyakan wanita itu kan materialistis gitu loh. Iya. Jadi wanita ini terkadang yang penting dapat duit cukup, udah cukup. Walaupun dia tidak didatangi, nggak apa-apa ya, terserah. Berarti kan dia sudah ridho gitu loh, nggak ada masalah. Makanya ini kan
pelanggaran-pelanggaran itu kaitannya dengan hakul zaujen. Jadi kalau mereka sudah ridho, selesai masalah gitu loh. Apalagi? Terima kasih Ustaz. Ya, apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau tanya kalau tadi soalan sama tadi, maksudnya sebelum tu dia bilang sama uh, redanya tu sebelum mana syarat. Kalau kamu mau nikah sama saya, syaratnya adalah saya ini apa ni orangnya dakwah gitu kan. Jadi ada malam-malam yang saya harus pergi ke markah dan sebagainya. Kamu harus redha. Kalau kamu redha, saya nikah sama kamu. Mana adakah kalau redha sebelum nikah itu, adakah sudah memadai tak perlu minta izin lagi untuk malam setelah itu, setelah menikah itu? Itu yang minta syarat suami atau istri? Uh, suami meletakkan syarat. Pokoknya saya mau menikahi kamu, yang penting kamu siap ditinggalkan untuk takaza agama gitu. Ya. Jadi apa tuh namanya? Maknanya Itu setelah syarat kan, menikah. itu syarat kan biasanya cuma diomong tapi tidak disebutkan dalam akad kan gitu kan? Paham nggak? Ya. Ya. Jadi itu kan biasanya diomong sebelum nikah tapi tidak disebutkan dalam akad nikah kan nggak ada. Aku Ya. nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat putriku harus siap dibini kan nggak ada kan gitu kan? Cuma Ya. omongan kan gitu kan? Ya. Jadi itu namanya omongan itu bisa dituntut kaitannya dengan pembatalan nikah gitu loh. Jadi maksudnya kalau istri melanggar, ya suami punya hak untuk membatalkan nikah gitu loh. Ya. Itu aja. Lah adapun masalah nanti selepas nikah ridho atau enggak itu perkara lain kan, itu janji namanya kan. Oh ya. Janji lah, janji itu ditunaikan ya bagus, gak ditunaikan ya urusan dia kan gitu kan. Iya. Jadi seperti itu, paham kan? Ya, maksudnya kalau berlaku lagi, maksudnya kalau dia mau tinggalkan harus minta redha gitu. Jadi istilahnya itu Kan itu kan sebelum menikah kan sudah minta enggak, redha. Ya. enggak. Ini apa namanya? Ini poligami atau istri satu ini? Ini poligami. Oh, poligami. Poligami kan nanti sudah ada istri satu orang. Kemudian ada Ya. satu orang lagi baru menikah dengan dia. Terus dia pun bilang, jadi adakah perlu apa ni redha Jadi lagi? ini permasalahannya begini. Ini tidak bisa diambil begitu aja. Jadi yang penting poin pertama, suami istri itu yang penting urusan giliran sudah ditunaikan. Paham enggak? Ya. Jadi urusan giliran ditunaikan. Kemudian masalah dia ini masuk tidak sama, itu ada ikhtilaf tadi. Paham enggak? Ya. Jadi istilahnya itu masalah ikhtilaf itu masalah apa namanya? Jam masuk atau takaza ama, sehingga istilahnya itu waktu giliran gak sama, ada ikhtilaf yang disampaikan tadi kan gitu kan. Ya. Nah masalah dia ini harus ridho atau tidak, nah itu ya terserah istri kan gitu kan. Terserah istri kan, itu janji kan gitu kan. Ya. Janji Ya. siap ridho. Lah ternyata gak ridho, lah terserah suami mau dilanjutkan atau diceraikan, terserah suami gitu loh. Oh. Tetapi masalah istri terkadang itu nggak ridho juga hak dia gitu loh. Dia melanggar janjinya itu hak dia gitu loh. Karena kan orang tuh kondisinya beda-beda. Dalam pernikahan itu kan permasalahan tuh kompleks banget gitu loh. Terkadang umpamanya hari ini suami mau pergi ada takaza, sudah takaza dakwah, istri sedang sakit, istri sedang anaknya sakit, dia sendirian,
dia sakit atau anaknya sakit perlu perawatan, kan dia punya alasan untuk dari itu gitu loh, paham enggak? Iya. Nah, jadi begini suami juga harus memahami gitu loh, harus memahami. Jadi jangan langsung dipukul rata aja gitu loh. Iya, jazakumullah. Makanya kembali kepada kaidah tadi, pernikahan itu kalau saling menuntut itu nanti kalau tidak bisa memaafkan, ya sudah cerai akhirnya gitu loh. Cerai. Tetapi kalau bisa saling memaafkan kekurangan masing-masing, insya Allah awet gitu loh. Apalagi ranah keluarga poligami begitu itu. Ya, jazakumullah. Ya. Cukup ya? Oke. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.